Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Jilal Askari, kelas 12 IPA 1 dari MAN Purwoda, akan mempraktekkan tentang bagaimana cara menemukan larutan elektrolit. Nah, di sini larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat menghantarkan listrik karena zat-zat yang dilarutkan menghasilkan ion atau mengalami ionisasi. Nah, di sini saya akan memperkenalkan beberapa alat ujinya, yaitu papan sebagai alas, batu baterai sebagai penyalur listrik, solasi sebagai penutup kabel, gunting sebagai pemotong, paku, lampu, beberapa kabel yang sudah dipotong, lalu ada larutan yang akan diuji. Di sini saya akan merakit alatnya. Pertama, kita pasang batu di atas papan. Lalu kita sambungkan kabel dengan lampu. Lalu kita tutup kabel yang terbuka ini dengan solasi agar tidak terjadi konslet. Lalu salah satu ujung dari kabel ini dipasang dengan paku yang akan kita celupkan ke dalam larutan. Lalu kita tutup kembali kabel tersebut. Dan yang salah satu pangkalnya kita kaitkan dengan batu. Kita uji terlebih dahulu lampunya apakah nyala atau tidak. Dan nyala. Sekarang kita uji satu persatu larutan ini. Pertama, larutan gula. Apakah larutan gula termasuk larutan elektrolit atau non elektrolit? Ya, di sini lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung-gelembung yang bermunculan di paku ini. Berarti larutan gula termasuk larutan non elektrolit. Kita ganti larutan yang lain. Kita lapi dulu dengan tisu. Kita uji juga larutan deterjen.
apakah termasuk larutan elektrolit atau non elektrolit. Lampu tidak menyala dan di sini ada gelombang yang tidak ada gelombang yang bermunculan di paku, berarti deterjen tidak termasuk larutan elektrolit. Lalu larutan cuka. Larutan cuka kita uji. Apakah ini termasuk larutan elektrolit ataupun tidak? Ya, di sini ada beberapa gelombang yang bermunculan, itu termasuk larutan elektrolit lemah. Kita uji juga larutan garam. Apakah larutan ini termasuk larutan elektrolit maupun tidak? Dan ini lampu nyala dan terdapat banyak gelembung-gelembung yang bermunculan di paku, maka larutan garam termasuk larutan elektrolit. Dan larutan terakhir, larutan jeruk nipis. Apakah larutan jeruk nipis larutan elektrolit maupun tidak? Ya, ini tidak ada nyala lampu dan di sini ada beberapa gelembung, maka larutan jeruk nipis merupakan larutan elektrolit lemah. Maka di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa larutan garam merupakan larutan elektrolit, dan larutan jeruk nipis dan larutan cuka merupakan larutan elektrolit lemah, dan larutan gula dan deterjen merupakan larutan non elektrolit. Dan sekian praktek kimia dari saya. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.